Yang saya hormati Legislator DPRD Provinsi Lampung, Ibu Apriliati SH.MH. Kita doakan beliau sukses menjalankan amanahnya. Indonesia ini berbineka tunggal ika. Ini nilai-nilai kebangsaan yang harus kita percayai, yang harus kita sadari. Maksud saya, Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ada beragam agama, ada beragam bahasa, ada ratusan suku di Indonesia ini, tapi tetap satu jua. Makanya lihat gambarnya nggak, Bu? Ini burung Garuda ya. Ini murah bajunya, Pak. Pesan online. Subhanallah. Ini cuma 200.000 nih, tapi senang betul saya sama motifnya. Nah, ini yang dipegang oleh kaki burung Garuda apa? Pita. Tulisan pitanya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang harus kita cengkram. Ini yang benar-benar harus kita pegang, bahwasanya kita berbineka tunggal ika. Makanya ajaran eksklusivisme. Tahu arti eksklusivisme nggak, Bu? Kalau Al-Fatihah tahu ya. Ibu-ibu memikirnya cabai mahal terus ya. Cabai mahal, minyak goreng mahal, kan begitu. Eksklusivisme. Jadi ajaran yang tertutup. Itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya ingin kasih tahu, radikalisme terorisme itu tangga awalnya adalah eksklusivisme. Tangga awalnya eksklusivisme. Cara beragama yang tertutup. Makanya Bu Zuster, saya pakai bahasa Jerman itu ya, Bu Zuster, Ibu Zuster walaupun mayoritas muslim di lingkungannya, bergaul saja apa adanya. Kan begitu. Karena masih lebih banyak muslim yang moderat daripada muslim yang eksklusif. Saya punya tetangga non-muslim. Ada yang Katolik, ada yang Kristen. Kalau kurban, saya bagi daging kurban. Kalau pas bagi sembako, kita bagi sembako. Pas kita acara sama Bu April juga, tempoh hari ya Bu ya, acara saya hadirkan semua yang non-muslim. Karena kita harus berinteraksi. Ketika kita berinteraksi, maka kita akan sadar bahwasanya kita berbineka tunggal ika. Jangan menganut kepercayaan yang eksklusif. Kristen yang eksklusif jadi teroris. Katolik yang eksklusif akan jadi teroris. Muslim yang eksklusif akan jadi teroris. Ini kesaksian Pak Sufyan Tsauri, mantan anggota polisi. Mengapa dia jadi teroris? Mula-mulanya dia menganut kepercayaan Wahabi. Apa itu Wahabi? Muslim yang eksklusif. Yang nggak segolongan sama dia bid'ah semua. Setelah dia tabdi', suka membid'ah-bid'ahkan orang, yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, dan lain sebagainya, musik haram, dan lain sebagainya, baru dia meningkat kemudian menjadi takfir. Suka mengkafir-kafirkan orang. Jadi ciri ajaran radikal adalah dia mudah mengkafirkan orang. Jangankan yang beda agama sama dia, yang seagama pun dia kafirkan. Makanya hindari cara beragama yang eksklusif. Jangan lupa sekarang tonton ulasan berikut ini. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita itu biasa open, berinteraksi dengan yang berbeda dengan kita, disitulah kita akan bijaksana. Cuman kalau kita eksklusif, membatasi diri dari pergaulan, itulah bibit-bibit asal radikalisme. Karena tidak bisa menerima perbedaan. Makanya hadirnya kita di sini dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Baik, saya langsung ke materi karena waktu kita singkat. Saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan wawasan kebangsaan. Ada 5 poin yang hendak saya sampaikan sebagai wawasan bagi kita semua. Yang pertama, yang Bapak Ibu mesti sadar betul, Indonesia ini bentuk negaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Singkatannya apa? NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara kesepakatan. Dalam bahasa Arab kita nyebutnya Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga negara ini.
Betul apa betul? Punya kewajiban menjaganya karena ini merupakan perintah Allah. Aufu bil uqud, penuhilah, tetapilah dan jagalah perjanjian kesepakatan kalian. Makanya orang-orang yang hendak merusak negara ini sama saja dia hendak merusak kesepakatan. Sama saja dia sudah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, belakangan ini ada saja orang-orang yang hendak membenturkan antara bernegara dan beragama. Ada orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan negara. Yang ramai kemarin apa? Khilafatul Muslimin. Saya jadi kaget, ternyata ibu kotanya di Bandar Lampung, taunya. Keren Bandar Lampung ini, ada khalifah palsu. Emang orang Indonesia itu aneh-aneh, ada nabi palsu. Nama nabinya siapa? Ahmad Musodek. Ada Imam Mahdi palsu, yang kemarin lagi baru viral tuh ya. Yang kemarin-kemarin itu Yusman Roy. Kalau nggak salah dari Bandar Lampung juga itu. Yang dulu tukang teralis, ngaku Imam Mahdi. Ada juga khalifah palsu, Abdul Qadir Hasan Baraja. Ada malaikat Jibril palsu, Lia Eden. Yang Indonesia itu aneh-aneh aja. Ada imam besar palsu dan lain sebagainya. Nah, kita mesti hati-hati. Balik lagi bahwasanya ada orang-orang yang hendak membenturkan antara beragama dengan bernegara. Padahal sebetulnya menjadi warga agama yang baik itu berbanding lurus dengan menjadi warga negara yang baik. Setuju nggak kira-kira? Jadi justru kalau kita ini beragama tapi melawan negara itu salah. Beragama tapi melawan negara itu malah salah. Karena Ustadz pakai dalil ya. Kan masuk YouTube nanti. Jangan lupa di subscribe. Itu sudah 98.000 subscribernya. 2.000 lagi silver play button. Itu monetnya sudah ngalang-ngalain gaji Pak Camat itu. Ini pamer sama Bu Camat ya. Balik lagi bahwasanya Bapak Ibu rahimakumullah, jadi menjadi warga negara yang baik, warga agama yang baik berbanding lurus dengan menjadi warga negara yang baik. Ya saya sampai dalil tadi ya. Apa dalilnya? Nabi bersabda, "Man mata, barang siapa yang mati, wa huwa mufariqul jamaah, dalam keadaan memberontak negaranya, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah." Ini melawan negara nih, termasuk melawan pemerintah. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati enggak setia kepada pemerintah yang sah, laisa fi unuqihi bai'atun, tidak ada kesetiaan di lehernya kepada pemerintah yang sah. Pemerintah sekarang presidennya siapa? Jokowi. Setia nggak sama Pak Jokowi? Awas loh kalau nggak setia. Masalah milih apa enggak urusan di bilik suara. Tapi siapapun yang telah terpilih, kita wajib setia. Barang siapa yang mati tidak setia kepada pemerintah yang sah, mati mata mitatan jahiliyah, maka matinya pun mati jahiliyah. Saya mau kasih contoh sama ibu-ibu, kan banyak ibu-ibu ini. Kok bisa sih orang masuk kelompok radikal itu? Gimana caranya? Kadang-kadang kita heran, oknum anggota polisi radikal. Buktinya siapa? Sufyan Tsauri. Udah divonis penjara 10 tahun. Ada camat radikal, tapi nggak di Bandar Lampung. Itu sekolahnya di IPDN, bayangkan. Dia radikal, ditangkap, masuk penjara, baru taubat. Ada tentara radikal, Pak Babinsa. Bayangkan dulu screeningnya kayak mana. Kok bisa orang menjadi radikal? Ustadz radikal ada juga ya. Gini cara cuci otak itu. Saya ingin contohin sama Bapak Ibu. Kalau suruh milih Al-Quran atau Pancasila? Harus kalau milih Quran apa Pancasila?
Hah? Kalau milih Al-Quran, Al-Quran wahyu Allah. Kalau milih Pancasila, Pancasila cuman buatan manusia. Milih mana? Milih Al-Quran? Milih Pancasila kafir loh. Benar. Ibu-ibu kalau milih Pancasila kafir. Kecuci otaknya sama saya. Kemudian yang berikutnya, milih bela Islam atau bela NKRI? Kafir ibu-ibu berarti. Kafir ya. Orang Islam kan gitu. Bela NKRI mah belum tentu masuk surga lah. Bela Islam udah jelas masuk surganya. 2, 3. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Kalau taat sama Allah masuk surga. Kalau taat sama pemerintah, pemerintah cuman manusia. Bingung nggak, Bu? Ya, saya ulangi lagi. Milih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran dong. Milih bela Islam atau bela NKRI? Islam dong. Milih taat Allah atau taat sama pemerintah? Allah dong. 2 menit jadi teroris semua kan? Semudah itu. Jangankan ibu-ibu, Pak Babinsa bisa saya cuci otaknya. Pak Setia, namanya Setia ya Pak? Setiap tikungan ada. Ini ngapa lagi nih? Ini nggak boleh kendor ya. Jadi balik lagi, ya itu cara cuci otak. Sama kayak pertanyaan begini. Ibu-ibu milih taat Allah atau taat suami? Taat sama suami kafir. Milih taat Allah dicerai sama lakinya. Milih berbakti sama orang tua atau berbakti sama Allah? Milih berbakti sama orang tua atau sama Allah? Nah itulah jebakan. Ini namanya pertanyaan jebakan. Makanya orang bisa kecuci otaknya. Karena sebetulnya itu bukan pilihan. Milih berbakti sama Allah atau berbakti sama orang tua? Jawaban yang benar. Berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah tergantung ridho orang tua. Dengan alasan taat sama Allah, orang ngelawan orang tua, salah. Kan ada beritanya viral, Pak Deddy Mulyadi yang memviralkan, seorang ibu nangis-nangis, anaknya ngomong hijrah apalah namanya itu ya, ngomong hijrah berislam tapi ngelawan orang tua, malah orang tuanya diusir. Jadi dia ngomong taat sama Allah tapi malah durhaka sama orang tua. Ada yang salah dengan caranya beragama. Milih taat suami atau taat sama Allah? Jawaban yang benar itu bukan pilihan. Karena taat kepada suami merupakan perintah Allah. Dengan alasan taat Allah, ibu-ibu ngelawan suami nggak masuk surga. Perempuan kan paling gampang masuk surga, taat suami. Paling gampang masuk neraka, ngelawan suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka. Baik. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Masuk ke pertanyaan tadi. Jawaban yang benar, taat kepada pemerintah merupakan implementasi ketaatan kepada Allah. Karena ada perintahnya, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasulullah dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Berarti hierarki ini kan, Allah, Rasul, pemerintah. Mentaati Allah, mentaati pemerintah sama dengan taat kepada Allah. Mentaati pemerintah sama saja kita mentaati Rasulullah. Milih bela Islam atau bela NKRI itu bukan pilihan, salah. Jawaban yang benar, membela negara merupakan bagian dari ajaran Islam. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Milih Pancasila atau milih Al-Quran itu bukan pilihan. Nah, saya ajarin cara ngejawabnya. Karena begini, Bu, kelompok radikal tuh ngebelusuk-belusuk. Bahasanya persis kayak saya tadi. Nah, ibu-ibu harus bisa ngejawabnya. Kalau anak-anak ikut kelompok begitu, inilah cara ngejawabnya. Jawabannya begini. Pancasila itu bukan agama. Setuju nggak kira-kira? Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Serta Pancasila tidak boleh dibanding-bandingkan dengan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Karena dulu Nabi
mendirikan negara. Nama negaranya negara Madinah. Negara Madinah itu negara kesepakatan. Sama dengan NKRI ini. Negara kesepakatan. Ada umat Yahudi, ada umat Nasrani di situ bersepakat mendirikan negara Madinah. Dan Nabi nggak menyebutnya negara Islam, negara Madinah. Kalau kita nyebutnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Nah, kan harus cerdas kita ngejawabnya kan. Dasar negara Nabi itu bukan Al-Quran, tapi Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Nah, ini dicontek oleh para pendiri, founding father negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mendirikan negara bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan NKRI, persis dengan negara Madinah. Dasar negara kita bukan Al-Quran, tapi piagam Madinah. Piagam Jakarta maksud saya. Yang mengerucut kemudian menjadi Pancasila. Inilah yang penting untuk kita ketahui. Pancasila sesuai dengan tujuan agama. Satu, Indonesia negara kesepakatan. Yang kedua, Indonesia ini berbineka tunggal ika. Ini nilai-nilai kebangsaan yang harus kita percayai, yang harus kita sadari maksud saya. Bineka tunggal ika itu apa sih artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ada beragam agama, ada beragam bahasa, ada ratusan suku di Indonesia ini, tapi tetap satu jua. Makanya lihat gambarnya nggak, Bu? Ini burung Garuda ya. Ini murah bajunya, Pak. Pesan online. Subhanallah. Ini cuma 200.000 nih, tapi senang betul saya sama motifnya. Nah, ini yang dipegang oleh kaki burung Garuda apa? Pita. Tulisan pitanya apa? Bineka Tunggal Ika. Ini yang harus kita cengkram. Ini yang benar-benar harus kita pegang. Bahwasanya kita berbineka tunggal ika. Makanya ajaran eksklusivisme. Tahu arti eksklusivisme nggak, Bu? Kalau Al-Fatihah tahu ya. Ibu-ibu memikirnya cabai mahal terus ya. Cabai mahal, minyak goreng mahal kan begitu. Eksklusivisme. Jadi ajaran yang tertutup. Itu bertentangan dengan bineka tunggal ika. Jadi saya ingin kasih tahu, radikalisme terorisme itu tangga awalnya adalah eksklusivisme. Tangga awalnya eksklusivisme. Cara beragama yang tertutup. Makanya Bu Zuster, saya pakai bahasa Jerman itu ya, Bu Zuster. Ibu Zuster walaupun mayoritas muslim di lingkungannya, bergaul saja apa adanya. Kan begitu. Karena masih lebih banyak muslim yang moderat daripada muslim yang eksklusif. Saya punya tetangga non-muslim. Ada yang Katolik, ada yang Kristen. Kalau kurban, saya bagi daging kurban. Kalau pas bagi sembako, kita bagi sembako. Pas kita acara sama Bu April juga, tempoh hari ya Bu ya. Acara, saya hadirkan semua yang non-muslim. Karena kita harus berinteraksi. Ketika kita berinteraksi, maka kita akan sadar bahwasanya kita berbineka tunggal ika. Jangan menganut kepercayaan yang eksklusif. Kristen yang eksklusif jadi teroris. Katolik yang eksklusif akan jadi teroris. Muslim yang eksklusif akan jadi teroris. Ini kesaksian Pak Sufyan Tsauri, mantan anggota polisi. Mengapa dia jadi teroris? Mula-mulanya dia menganut kepercayaan Wahabi. Apa itu Wahabi? Muslim yang eksklusif. Yang nggak segolongan sama dia bid'ah semua. Setelah dia tabdi', suka membid'ah-bid'ahkan orang, yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, maulid bid'ah dan lain sebagainya, musik haram dan lain sebagainya, baru dia meningkat kemudian menjadi takfir, suka mengkafir-kafirkan orang. Jadi ciri ajaran radikal adalah dia mudah mengkafirkan orang. Jangankan yang beda agama sama dia, yang seagama pun dia kafirkan. Makanya hindari cara beragama yang eksklusif. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang lebaran aja pengennya beda aja sama pemerintah. Itu eksklusif tuh namanya. Makanya saya sempat buat pernyataan, yang lebaran beda sama pemerintah haram. Itu fatwa 4 madhab. Karena nggak boleh kita menyelisih pemerintah yang sah. 2. Yang ketiga sekarang, nilai-nilai kebangsaan kita adalah gotong royong. Ini yang jangan lupa, gotong royong. Saya punya gerakan serbu, termasuk Bu April juga membernya. Bayangkan dengan gerakan serbu, Bu,
Kita punya ratusan santri yang bisa kita biayai mondok nggak bayar. Subhanallah. Bisa sekolah, MI, MTS, MA. Makanya asisten saya tadi terlambat. Bayarin sekolahnya dulu. Pakai uang 1.000 itu. Sedekah 1.000 sehari. Nah, kita punya desa binaan, desa Pancasila namanya Bu April. Di Lampung Selatan. Jadi kalau ada kampung Pancasila, itu sudah duluan. Desa Pancasila. Itu kita sudah bedah rumah 12 rumah. Pakai sistem apa? Gotong royong. 16 juta jadi rumah. Karena ngapa? Yang kerjanya gotong royong. Dan yang dibedah rumahnya tidak dipungut biaya sama sekali. Bukan dana pemerintah. Kita sokongan, sumbangan 1.000. Karena kita gotong royong. Bicara tentang gotong royong begini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1.000 masjid jami'. Berhentilah dulu orang Islam itu bikin masjid. Coba kita baca datanya. Di Bandar Lampung ini sudah ada 800 lebih masjid itu. Belum musola. Mungkin angkanya sudah mendekati 1.000. Nabi sudah mengingatkan, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yatabahan nasu fil masajid, sehingganya umat ini berlomba-lomba mempermewah masjid. Berhenti dulu, mempermewah masjid itu. Udah pakai keramik, maunya ganti granit. Ada tetangga masjid yang nggak kebayar daftar ulang sekolah. Ya bayar. Nah ini Bu April pesan, mohon betul. Karena begini, saya dapat informasi kalau di Semarang, Jawa Tengah itu sekolah murah. Daftar ulang ditiadakan. Jawa Tengah itu begitu. Begitu teman saya menyekolahkan anaknya ke Lampung, kaget dia. Daftar ulang SMK negeri ada yang 15 juta. 8 juta. Biasanya yang sekolah di SMK itu orang-orang nggak mampu kan? Betul nggak kira-kira? Kalau anak orang kayanya pengen SMA. Karena habis SMA nanti dia pengen STAN, IPDN. Betul nggak kira-kira? Saya punya usulan pada pemerintah dan termasuk Menteri Pendidikan, hapuskan biaya daftar ulang sekolah. Setuju nggak kira-kira? Terutama sekolah negeri lah ya. Kalau swasta kan lain lagi urusannya. Nah ini penting Bapak Ibu. Banyak orang yang nggak mampu bayar daftar ulang sekolah. Orang yang nggak kebeli beras dan lain sebagainya. Saya ini ditampar orang loh pakai kata-kata, Ustaz, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, bukan pas megang mikrofon. Iya juga ya. Dakwah itu kalau pas megang mikrofon udah ketahuan, ada map. Pulang ceramah map, ada isinya mapnya itu. Ada amplopnya Bapak Ibu. Khutbah Jumat turun mimbar ada sangunya. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Yuk kita berbagi dengan sesama. Bangsa kita adalah bangsa gotong royong. Betul kalau kata beliau tadi, alih-alih kita nuntut terus sama negara, yuk kita berpikir apa yang bisa kita berikan sama negara ini. Kita ini jangan kufur nikmat Bapak Ibu. Enak zaman dulu ya, daripada zaman sekarang. Dibanding-bandingin sama zaman Orde Baru. Tapi kita pikir-pikir benar juga. Zaman Orde Baru itu saya nggak pernah mikirin biaya sekolah. Saya nggak pernah mikirin makan minum. Karena yang mikirin bapak mama saya. Cuma saya ngitungnya begini. Kampung saya itu namanya Talang Teluk Bandung. Cari di map, nggak ketemu. Saking ujung berung betul. Baru masuk listrik tahun 2017. Pak Jokowi yang masukin listrik. Berarti kan katrok betul orang kampung saya itu. Waktu saya masih kecil Bapak Ibu, yang punya TV cuman Pak Kados. Pakai aki. TV-nya hitam putih. Hidupnya cuma 1 minggu. Film lagi terseruk-seruknya, mati. Kata anak Pak Kados, listnya Pak, akinya habis. Nanggung pulang. TV-nya dihidupin lagi, ngintip dari lubang-lubang rumah kayu itu biar bisa nyelesain film tadi, dibohongin sama anak Pak Kados. Nah sekarang di kampus saya listrik masuk, semua orang punya LCD TV, LED TV, punya kulkas, punya motor semua. Di zaman itu sekampung saya cuman satu yang punya motor, mereknya L2 Super. Nggak apa-apa nyebut merek di sini. Karena udah nggak ada lagi merek itu kan. L2 Super, satu orang. Yang lain sepeda aja nggak punya. Sekarang satu rumah, 2 motor, 3 motor. Udah kepada kebeli mobil. Jangan kufur nikmat kita ini. Betul nggak kira-kira? Orang Indonesia ini kaya-kaya semua, betul? HP-nya Android semua kan? HP-nya Android. Kemana-mana selfie, makan di begadang resto, selfie. Begadang resto sama ya, selfie.
Jalan-jalan ke Mutun, selfie. Jalan-jalan ke Lembah Hijau, selfie. Di Bielang Melarat, marah. Nggak dapat BLT, ngamuk. Sampai Bu Camat dimarah-marahin. Allahu Akbar, nggak enak. Jadi ketua lingkungan nggak enak kan, Pak? Kalau ketua lingkungan tuh nggak enak, yang lain keluarga kebagian semua diomong orang. Ayah ketua lingkungan, mentang-mentang saudara dia kebagian semua. Panas kuping ketua lingkungan. Besok bagi BLT, kata ketua lingkungan, saudara saya nggak usah dikasih. Kasih aja yang lain semua. Saking keselnya. Begitu semua udah kebagian, saudaranya enggak. Apa kata saudaranya? Percuma. Punya saudara jadi ketua lingkungan, nggak kepake. Panas, nggak ada benernya kita ini. Karena ngapa? Mentalnya miskin orang Indonesia ini. Padahal kaya, tapi mentalnya miskin. Tuh, saya ini ngeliat jam dulu dikit lagi ya. Udah tanggung kalimatnya itu. Sekarang begini, Bapak Ibu, Ibu rahimakumullah. Saya, demi Allah, tahun 2009, nolak berangkat umroh hanya gara-gara suruh buat keterangan tidak mampu. Hanya gara-gara suruh buat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu. Waktu saya masih ngontrak loh. Saya dari awal sudah seperti saudara dengan Bu April. Masih ngontrak. Tapi Bapak Ibu, mengapa saya nggak mau buat surat keterangan tidak mampu? Bukan saya kaya. Tapi saya takut permanen nggak mampunya itu. Karena saya merasa masih muda. Sekarang masih muda nggak sih? Oh masih ya. Karena merasa masih muda. Tapi alhamdulillahnya Bapak Ibu. Nolak berangkat umroh hanya gara-gara nggak mau buat surat keterangan tidak mampu. Saya dilunasi murid ngaji saya. Dia bisa baca Quran gara-gara saya. Pengusaha tambak langsung berangkat haji tahun 2012. Alhamdulillah kita boleh hidup sederhana, tapi mental tak boleh miskin. Mental kita harus kaya. Dikit lagi, gotong royong. Yang keempat, nilai kebangsaan kita tepo seliro. Bahasa kitanya apa? Tegang rasa. Kita nggak mungkin sama kan, betul nggak kira-kira? Ada beda tradisi, beda kebudayaan, beda suku, beda afiliasi politik dan lain sebagainya. Tolong tenggang rasa. Jangan paksa orang sama seperti kita. Kalau cara beragama juga begitu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Masing-masing saja. Kayak kita hidup bertetangga. Nggak usah ngopeni rumah tangga orang. Urusi saja rumah tangga kita sendiri. Betul nggak kira-kira? Makanya muncul pepatah orang di pasar. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Kasih tahu sama lakinya ya Bu, biar dia panjang umur. Jajal Pak dibacak orang kita. Yang terakhir sekarang, yang kelima. Walaupun kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita masih tenggang rasa, tapi ingat jangan dilupakan yang nomor 5. Bangsa Indonesia adalah bangsa musyawarah. Walaupun berdebat, segebrak-gebrakan meja. Kayak anggota dewan kan begitu kan? Segebrak-gebrakan meja. Ada yang banting kursi. Tidak apa-apa. Selama itu dalam koridor musyawarah mufakat. Tapi selesai musyawarah, selesai bersepakat, jangan ribut lagi. Mending kita negara demokrasi Pak. 270 kurang lebih ya. Rakyat Indonesia, 270 juta rakyat bangsa Indonesia ini. Kita boleh berdebat, boleh berdiskusi, boleh bentah-bentahan. Tapi ingat, jangan perang saudara. Selesaikan di musyawarah mufakat. Arab itu satu suku, satu bahasa, satu warna kulit, hidung sama mancung. Kalau kita ini proporsional namanya ya Pak. Hidung sama mancungnya. Tapi negara Arab pecah menjadi 21 negara. Uni Soviet tadi sudah dikasih contoh. Hancur berantakan. Mereka satu suku, satu bahasa, satu kebudayaan. Tapi mereka berpecah belah. Nah kita nggak mau kan begitu. Selesaikanlah pada tingkat musyawarah mufakat. Jangan pernah mau percaya dengan orang yang mengatasnamakan agama tapi tujuannya memecah belah, apalagi melawan negara. Saya closing dengan firman Allah Ta'ala, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah mau ikut-ikutan. Wala tuti'. Kalau bahasa kerennya, jangan menjadi followers. Itu bahasa kerennya. Orang yang gampang bersumpah mengatasnamakan agama. Bela Islam, bela Allah. Gampang mengatasnamakan agama, gampang mengatasnamakan Allah. Tapi tujuannya untuk memecah belah, menebar ujaran kebencian, menebar kebencian kepada negaranya sendiri. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat.
Kalau pengen lebih puas, tonton channelnya di YouTube. Nama channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.